Sidang cerai pedangdut Sinta Bahir melawan Indra Kristianto kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur kemarin siang. Dalam sidang beragendakan pembuktian dari pihak Sinta itu, dihadirkan dua orang saksi yang menguatkan gugatan pedangdut asal Wonosobo, Jawa Tengah itu. Sayangnya, kedua saksi yang dihadirkan Sinta enggan diwawancarai awak media. Menurut kuasa hukum Sinta, kedua saksi mengetahui konflik rumah tangga Sinta dan Indra saat mereka tinggal serumah selama 4 bulan. Pada awal Juli 2023, pasca terjadi keributan, Indra yang menikahi Sinta pada 12 Maret 2023 itu memutuskan pergi dari rumah istrinya. Kepergian Indra disusul oleh gugatan cerai Sinta yang dilayangkan 9 Juli lalu. Lantas, apa alasan Indra dan Sinta tidak hadir di sidang cerai mereka? Kalau artinya kalau Mbak Sinta sebenarnya dia nggak hadir kan memang dia sudah mengkuasakan kepada kuasa hukumnya, yang dimana kehadiran prinsipal itu sebenarnya ya kalau dihitung ininya sih dia memang wajibnya dulu pas di mediasi. Akan tetapi dengan agenda-agenda berikutnya ya dia telah mengkuasakan kepada kuasa hukum, jadi bisa-bisa saja dia tidak hadir gitu. Nah kalau si tergugat ini Mas Indra ya sampai dengan saat ini kami pun belum tahu ya dalam agenda hari ini tuh pembuktian alat bukti surat maupun saksi yang tadi telah kami ajukan 2 orang gitu kan. Nah dengan tadi sudah kami buktikan dengan bukti-bukti buku nikah maupun hal-hal yang menunjang terkait gugatan kami juga. Terus saksi juga sudah menjelaskan secara gamblang permasalahannya seperti apa juga. Meski keduanya tidak hadir di sidang cerai, Sinta dan Indra sudah sepakat untuk bercerai. Setelah sempat saling tuding sebagai penyebab keretakan rumah tangga, Sinta dan Indra akhirnya sadar bahwa pernikahan mereka yang diawali dengan niat baik tak pantas diakhiri dengan konflik. Sinta yang sempat ingin melaporkan Indra ke polisi karena merasa diteror, kini sudah ikhlas memaafkan laki-laki yang masih berstatus suami sahnya itu. Lantas, kapan sidang putusan Sinta dan Indra digelar? Sidang ditunda sampai dengan tanggal 26 dengan agenda musyawarah majelis atau putusan nanti tanggal 26. Pesan-pesan khususnya ya Mbak Sinta minta agar perpisahan ini pun selesai dengan baik-baik gitu kan. Awalnya ketemu baik, berpisahnya ketemu baik. Gitu. Doa saya sih semoga baik-baik aja, tapi kalau emang jalannya harus pisah, ya saya nggak mau berharap banyak. Untuk apa kalau dilanjutkan tapi hasilnya juga sama, lebih baik selesai baik-baik, terus kita kan juga ketemu baik-baik. Aku cuma bilang, ya udahlah Beb, namanya juga rumah tangga, kayak aku udah gak cocok sama dia. Udah gitu aja, selesai kan. Jika pernikahan Sinta Bahir dan Indra Kristianto hanya seumur jagung, pernikahan Rianti Cartwright dan Casanova Alfonso bakal memasuki anniversary ke-13 pada 17 September mendatang. Namun sebelum momen indah itu tiba, Rianti dan Cas menghelat pesta perkawinan adat Batak Mangadati yang sekian tahun tertunda. Karena kesibukan, Rianti dan Cas yang menikah di New York pada 17 September 2010 itu tidak sempat menggelar Mangadati. Setelah ayah Cas meninggal pada hari Minggu 10 September lalu, barulah mereka mempercepat pelaksanaan Mangadati agar bisa menjalani prosesi perkawinan adat di depan peti jenazah ayah Cas, Tapian Pander Nainggolan. Lalu benarkah prosesi Mangadati yang dijalani Rianti dan Cas di rumah duka di kawasan Jakarta Pusat kemarin siang sesuai dengan pesan terakhir dari mendiang Tapian Pander Nainggolan? Iya, jadi memang salah satu permintaan Amang dari dulu itu kami melaksanakan pernikahan adat
ada, terus aku diberi marga, cuman ya karena kesibukan dan lain hal selalu diundur, dipospon terus. Tapi akhirnya sekarang Amang udah nggak ada, ya kami mencoba mengindahkan permintaan almarhum. Supaya bisa dilaksanakan adat sahur matua juga tadi ya, karena bener nggak sih? Jangan sampai tadi baru jadi orang Batak nih. Iya. Bener, ya? Jadi udah lengkap semuanya, karena kebetulan abangnya Cas juga satu belum diadatin juga, jadi sekalian aku sama kakak ipar diadatin. Penyesalan sih ada tadi, karena aku merasa kalau Amang di sini pasti bahagia sekali gitu ngelihat kami sekeluarga semua berkumpul. Terus anak-anaknya yang nggak tinggal di Jakarta juga semua kan berkumpul jarang. Terus semua teman-temannya, terus acara adat tadi kan dari marga-marga lain, keluarga lain pada datang gitu kan, memberikan penghiburan, terus sharing cerita tentang Amang ya. Pasti ada rasa sedih karena aku tahu Amang pasti bahagia. Dalam prosesi Mangadati itu, secara simbolis Rianti diangkat anak oleh Paman Cas dari pihak ibu, lalu mendapatkan marga Batak sesuai dengan marga dari pihak Paman Cas. Pemeran film Ayat-Ayat Cinta itu mendapatkan marga Batak Aruan, sehingga oleh segenap keluarga besar ia layak dipanggil Boru Aruan, yang artinya anak perempuan Batak dari marga Aruan. Lantas seperti apa prosesi pemberian marga Batak kepada Rianti? Prosesnya lumayan panjang ya, tapi sebetulnya ini versi yang kayak versi emergency-nya ya, yang ekspresnya sepertinya ya. Iya, dan aku diangkat menjadi marga Aruan, jadi sekarang aku sudah menjadi Rianti Boru Aruan. Gitu. Iya kayaknya sih iya ya, karena ya ntar dimarahin sama keluarga Aruan kalau nggak pakai marga, dan memang ya udah menjadi orang Batak harus berpartisipasi di adat Batak. Setelah rangkaian prosesi Mangadati selesai, Rianti dan Cas bersiap-siap menjalani prosesi pemakaman ayah Cas yang semasa hidup akrab disapa Opung Grandpa oleh Kara Rose Nainggolan, putri sematawayang Rianti dan Cas. Kara Rose yang baru berusia 2 tahun sudah diberi pengertian bahwa opungnya dipanggil Tuhan. Tapi ya untungnya dia dikit demi dikit mulai mengakui bahwa Karo sedih sedikit gitu. Iya. Dan udah tahu. Jadi kita nggak pernah berbohong, nggak pernah bilang kayak itu Opung Grandpa lagi tidur atau apa. Nggak, kami bilang udah nggak ada, udah pulang ke rumah Tuhan. Ya udah bahagia, udah nggak sakit, udah damai. Ya pelan-pelan lah kami kasih pengertian, tapi ya sebatas pengertian dia ya sebagai anak usia 3 tahun. I'm wondering if she's doing you. Apa? Aku kalau nangis selalu menguap. Jangan-jangan kamu tuh lagi ikutin caranya Mami. Siang nanti jenazah Tapian Pandir Nainggolan, ayah mertua Rianti, akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang. Rianti yang pernah menjadi menantu kesayangan mendiang karena selama 8 tahun tinggal di rumah mertuanya itu, merasa sangat kehilangan sosok panutan. Aku merasa sangat bersyukur punya kenangan yang indah gitu, tinggal di rumah mertua indah kan, biasanya kan kenangannya gimana gitu kalau cerita orang, tapi aku bersyukur karena merasa sangat disayang, merasa sangat dimengerti, nggak pernah dituntut macam-macam gitu. Kami juga nunggu anak kan lama ya, 9 tahun, tapi dari mungkin mertua tuh nggak pernah ada pressure, nggak pernah ada omongan yang nggak enak, jadi aku merasa benar-benar sayang. Mungkin karena nggak ada yang selama itu nggak ada yang di rumah lagi, mungkin kita jadi memang anak-anaknya ya. Sebelum kita menunggu omongan, jadi kita dimanjain aja. Kebetulan dia anak bungsu kan, ya pasti sangat-sangat kehilangan sosok mertua yang bijak, yang tegas, pintar. Amang tuh pintar banget. Ya, untuk Amang tuh semua buat keluarga sih hidupnya semua untuk keluarga. Ya, jadi pemakaman besok. Jadi hari ini upacara adat, besok pagi baru berangkat.
Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo semakin meluas. Setelah 50 hektar hutan ludes dilahap si jago merah dalam tempo 24 jam, kebakaran meluas hingga ke wilayah Malang dan Pasuruan, Jawa Timur. Menurut data BPBD Kabupaten Malang, sebaran api sudah mencapai Bukit Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sementara di Kabupaten Pasuruan, kebakaran sudah sampai Nongko Jajar. Berita meluasnya kebakaran itu mencetak viral sehingga satu Indonesia semakin geram dengan keteledoran tim prewedding yang melakukan pemotretan di Bukit Teletabis, Taman Nasional Gunung Bromo hingga menyebabkan kebakaran. Kabarnya, usai membuat flare kebakaran untuk menciptakan efek dramatis api pada 31 Agustus lalu, tim pemotretan prewedding tidak aware pada api yang meluas akibat kebakaran buatan itu. Pihak manajer sekaligus penanggung jawab I.O. berinisial AW yang menggagas ide flare kebakaran sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mapolres Probolinggo. AW menjadi tersangka karena tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Lantas seperti apa komentar sederet selebriti terkait kasus kebakaran di kawasan Bromo? Dari perspektifnya dia sempat post di Instagram media. Dia menceritakan kalau misalnya flare seperti itu biasa gak bisa menyebabkan api dan kebakaran di Gunung Bromo, tempat apapun yang misalnya bisa kita foto gitu loh. Itu mungkin ada suatu ibaratnya accident atau mungkin kita nggak menyalahkan salah satu pihak gitu loh, tapi ada hal-hal faktor X yang kita nggak tahu sehingga bisa menyebabkan kebakaran sih. Ramai banget ya di sosial media juga pasti kalian semuanya tahu itu soal pre-wedding yang menyebabkan jadi kebakaran semuanya, jadi destinasinya malah ditutup. Ya itu bisa jadi contoh untuk nggak melakukan hal yang sama untuk teman-teman fotografer, teman-teman tim WO juga mungkin, dan personalnya juga mungkin yang ada di dalam foto tersebut bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman semua untuk kalau kayak gitu kan bisa ambil konsep yang lain yang lebih bagus-bagus juga banyak, jadi nggak mencemari alam. Ya sebenarnya sih maksudnya baik ya, antara pasangan dia bikin momen free wed kan, tapi kalau sampai nanti ya kejadiannya sampai merusak kelestarian alam, itu akan menjadi suatu hal yang memang harus ada batasan juga sih. Harus dari mulai masuknya nantinya akan diperketat lagi, tidak boleh membawa suatu hal yang bisa ya menimbulkan api atau nanti kebakaran, karena seperti sekarang kan kondisinya nggak mudah dipadamkan, kita nggak tahu juga kondisinya lagi kemarau gitu. Jadi hal seperti itu sih sebenarnya wajar ya saat dia melakukan cinta dan kasih sayangnya lebih gitu, tapi apresiasinya kadang-kadang harus diukur aja gitu sama kondisi alam. Kasus kebakaran di kawasan Bromo kini sudah naik ke tingkat sidik. Jika terbukti bersalah, manajer dan penanggung jawab I.O. Prewedding itu bisa diganjar hukuman 5 tahun penjara. Namun netizen tidak puas karena kedua calon pengantin belum muncul ke hadapan publik untuk meminta maaf. HP sang calon mempelai pria yang berasal dari Surabaya dan PMP calon mempelai wanita yang berasal dari Palembang kabarnya bakal ditetapkan sebagai tersangka. Lalu benarkah para 3 orang kru prewedding yang dianggap lalai memadamkan flare kebakaran juga bisa menjadi tersangka? Sebenarnya itu semua juga sebuah kecelakaan ya, pasti mereka semua juga nggak mau itu terjadi gitu. Tapi udah polisi juga udah menetapkan tersangka kalau nggak salah ya untuk yang pihak PO-nya. Pihak PO-nya gitu. Tapi semuanya juga pasti merasa bersalah dan nggak mungkin mengulangi hal itu lagi. Tapi kalau aku sendiri sih berpendapatnya ya pokoknya jangan diulangin lagi hal yang kayak gitu-gitu. Nah mungkin kalau dari aku pribadi sih kan banyak faktor yang bisa menyebabkan kebakaran. Ya kita harus bertanggung jawab aja sih.